Pada video kali ini saya akan membuat pola dasar rok dengan skala 1:4 yang materinya saya dapat dari kampus saya. Alat yang diperlukan yaitu skala, terus penggaris pinggang, pensil, sama penghapus. Selanjutnya menentukan ukuran. Nah, di sini saya memakai ukuran lingkar pinggang 64 cm, lingkar panggul 88 cm, tinggi panggul 18 cm, panjang rok 60 cm. Nah, untuk keterangan pola depan dan belakang kita akan menggunakan ini. Kita lanjut saja untuk langsung membuat garis bantunya. Yang pertama-tama kita membuat garis bantu lurus saja. Di sini. Nah, ini kita akan membuat pola rok bagian depan dulu. Nah, untuk keterangannya, A dan B 1/4 lingkar pinggang tambah 1 tambah 3. Kita menggunakan 1/4 ini. Nah, posisinya A dan B berada di atas, yaitu 1/4 lingkar pinggang tambah 1 tambah 3. Lingkar pinggangnya 64 bagi 4 terus tambah 1 tambah 3, hasilnya 20. A ke B 20. Ini titik A, saya tandai. Ke B 20. Ini titik B. Kita bikin garis putus-putus. Setelah itu A ke E panjang rok. Nah, panjang rok yang kita pakai yaitu 60 cm. Panjang rok A ke bawah ya teman-teman, E 60 cm. Ini titik E, seperti ini titik B. Kemudian A ke A1 turun 2 cm. Ini titik A, berarti titik A1 nya turun 2 cm dari titik A. A1. Kemudian A ke C merupakan tinggi panggul. Nah, tinggi panggulnya di sini ada 18 cm. Berarti titik A ke C turun ke bawah 18 cm. Nah, ini titik C. Kemudian titik C ke D merupakan 1/4 lingkar panggul tambah 1 cm. Nah, lingkar panggulnya yaitu 88 cm dibagi 4 terus ditambah 1, berarti hasilnya yaitu 23 cm. Berarti titik C ke kanan, soalnya kan lebar. Kalau lebar itu ke kanan, teman-teman. Nah, lebarnya itu 23 cm. 23 cm. Ini titik di sini. Ini titik D. Nah, ini kita garis saja lurus. Seharusnya pakai penggaris siku, tapi berhubung penggaris saya hilang, nah nggak pakai deh. Nah, seperti ini. Ini titik D. Kemudian titik A1 ke A2 merupakan 1/10 lingkar pinggang. Nah, setelah itu buat titik kupnat sebesar 3 cm buat garis bantu untuk membentuk kupnat dari titik tengah lebar kupnat. Nah, berarti seperti ini. Ini garisnya dari titik A1 ke arah B. B itu 1/10 lingkar pinggang. Bikin garis bantu dulu, putus-putus. Nah, setelah itu kita mengukur 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya berapa? 64. 1/10-nya berarti 6,4. 6,4 ini 6-nya 0,4 berarti sekitaran di sini. Di sini. Nah, 1/10 lingkar pinggang. Setelah itu buat titik kupnat selebar 3 cm. Nah, dari titik ini A2 kan tadi titik A2. A2 ini ke kanan selebar 3 cm buat membuat kupnat. Nah, ini kan dari titik A2 ke 3 cm tadi kita cari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya berarti 1,5 berarti di sini. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita membuat garis bantu untuk membentuk kupnatnya dari titik tengah lebar kupnat. Berarti kita membuat titik bantu itu gini, lurus ke bawah
sepanjang cukup knotnya di sini 12 cm ya teman-teman, 12 cm, 12 cm seperti ini. Nah, setelah itu dari ujung kuku knot 1 meter 1 cm dari garis bantu, berarti ke kanan ini kan garis bantu. Nah, dari garis bantu itu ke kanan 1 cm, 1 cm kita membuat titik di sini. Nah, setelah itu kita garis bentuk kuku knot dari titik A2 digaris ke titik ujung kuku knot. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Kemudian EF ke CD ditambah 5 cm. Nah, E ke F itu sama dengan CD, berarti CD kan ini segini, berarti EF juga sama, ukurannya ini sama dari sini. Nah, kalau C ke D tadi 23, berarti EF itu 23. Soalnya ini kan tandanya sama dengan berarti EF itu sama dengan C ke D. Nah, kemudian setelah membuat titik sama seperti CD, ada tambahan lagi, ditambah 5 cm. Nah, berarti ke kanan 5 cm. Berarti 23 tambah 5 itu berapa? 28. Dari TE ke F itu 28. Itu sudah termasuk tambah 5 cm. Nah, kemudian dari titik F, dari panjang sisi rok ini, titik F yang udah dapat ini tadi, ke atas lagi 1 cm, naikkan 1 cm. Nah, 1 cm. Setelah itu kita garis deh menggunakan garis ini, kita gabung-gabung titik B digabung ke D, kemudian nyambung ke arah titik F. Ini titik F, titik F yang udah dinaikkan 1 cm seperti ini. Nah, kemudian kita bentuk lagi dari titik ini ke E. Nah, sebenarnya kayak gini, kita bikin garis dulu, habis itu nah kita naikkan garis deh. Kurang rapi. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian pinggangnya kita garis menggunakan garis pinggang ini supaya tidak terlalu lurus, supaya ada lengkung-lengkungnya gitu loh. Nah, seperti ini. Jadilah ini pola depan, pola dasar depan rok. Selanjutnya kita akan membuat pola dasar rok belakang. Untuk membuat pola rok belakang caranya sama seperti pola rok depan, namun keterangannya berbeda. Nah, untuk pola rok belakang keterangannya kita memakai yang ini ya. Nah, untuk dari titik G ke H yaitu 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah 3 cm. Nah, berarti hasilnya 18 cm. Titik G ke H itu berada di atas, teman-teman. Lingkar pinggang itu berarti di atas. 18, ini adalah titik G. Nah, titik ke H nya itu 18 cm. 18 cm. Ini titik H. Kemudian titik G ke K yaitu panjang rok tadi 60 cm. Dari titik G ke K itu panjang rok itu 60 cm. G
G ke 60 cm. Ini saya membuat titik, saya kasih K. Kemudian titik G ke G1 turun 1,5 cm. Titik G ke G1 turun 1,5. Kemudian tandai ini G1 dan G ke I merupakan tinggi panggul. Titik tinggi panggulnya 18 cm. Dari titik G ke bawah itu 18, tinggi panggulnya 18 cm. Nah, ini titik I. Nah, dari titik I ke J yaitu 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 cm. Lingkar panggulnya 88 dibagi 4 22 terus dikurangi 1 berarti 21. I ke J itu 21. Ini kan tadi lingkar panggul, kalau lingkar berarti melebar 21. Kalau panjang baru ke bawah, kan lebar 21. Nah, ini adalah titik J. Kemudian titik G1 ke G2 yaitu 1/10 lingkar pinggang. Nah, G1 ke G2, dari titik G1 ini kearahkan skalanya ke arah H. Gimana? Ini di garis bantu dulu, bikin garis dulu, terus buat garis bantu. Kemudian G1 ke G2 itu 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya tadi 64, berarti 6,4 1/10-nya 6,4. Ini di sini, ini 6,4. Kemudian bentuk kupnat selebar 3 cm. Nah, kita dari titik G2 ini, nah kita ke kiri selebar 3 cm. 3 cm. Kemudian cari tengah-tengahnya, berarti dari titik G2 ini ke kiri 1,5, tengah-tengahnya. Nah, dari titik ini lurus ke bawah sepanjang 12 cm untuk panjang kupnat. Buat garis bantu. Nah, setelah ini kemudian arahkan dari titik pucuk kupnat ini ke arah kiri selebar 1 cm. Nah, gini loh, dari ujung kupnat ini 1 cm dari garis garis bantu. Nah, 1 cm. Nah, agak kiri. Setelah itu kita gabungkan kupnat ini. Nah, seperti ini. Setelah itu dari titik KI sama dengan I ke J sama dengan ditambah 5. Oh, titik I ke J itu sama dengan K ke I, berarti sekarang kita mengukur lagi titik I ke J tadi 21 cm. Nah, ini ya, titik I ke J 20 cm. Nah, kita cari titiknya 21 cm. Nah, berada di sini. Nah, setelah itu ditambah 5 cm keluar, berarti keluar itu 5 cm ke sini, teman-teman. Nah, ini udah ditambah 5 cm, berarti ini titik I. Setelah itu dari titik I naik ke atas sebanyak 1 cm. Nah, selanjutnya kita gabungkan titik-titik yang sudah kita buat tadi. Titik J kita hubungkan ke titik I yang sudah diangkat 1 cm ke atas, seperti ini. Kemudian titik I yang keangkat tadi digabungkan dengan titik K. Selanjutnya titik H digabungkan dengan titik J. Agak melengkung sebelah sini. Lalu untuk bagian pinggangnya kita juga garis menggunakan garis pinggang, garis panggul yang agak melengkung.
Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Maaf kelihatan nggak rapi. Nah, ini untuk pola dasar depan, ini buat pola belakang. Nah, ini merupakan pola dasar ya teman-teman. Oke, bye bye.